Oke, selamat malam Bapak Ibu, selamat malam teman-teman semua. Senang banget ya kita ketemu di spesial webinar Hypno Coach Name. Dan seperti biasa kita akan membahas tentang nama ya. Nah, salam kenal bagi yang baru kenal, saya Prabu yang akan menjadi MC pada malam hari ini. Dan juga kita akan ditemani oleh seorang master nama yaitu Master Jendra. Nah, kita akan membahas hal yang selama ini dianggap sepele tapi ternyata berdampak besar dalam hidup kita yaitu nama. Ya, banyak orang bilang apalah arti sebuah nama. Ternyata di dalam nama itu bisa menjadi sumber masalah atau sumber rezeki. Ya, nah tanpa sadar nama bisa menarik kesialan atau membuka pintu rezeki besar. Nah, mungkin di antara Bapak Ibu yang hadir di sini pernah mengalami sudah kerja keras tapi tetap aja susah, sering apes, ditipu atau gagal terus dan polanya terus berulang ya. Hidup terasa berat padahal sudah berusaha dan sering bertanya kenapa rezeki saya seperti dikunci gitu ya, nggak ngalir. Nah, malam hari ini kita akan ngobrol sama seorang master namanya Pak Ananta Wajendra. Beliau adalah seorang master nama yang sudah berkecimpung di dunia energi, energi nama khususnya ya, sekitar 10 tahunan dan sudah membantu sekitar 2.500 pasiennya, kliennya dari hidup yang tadinya bermasalah, susah dan sekarang jadi lebih baik gitu ya dan secara lebih baik secara rezeki, kesehatan, hubungan dan lain sebagainya. Nah, malam hari ini kita akan bahas dan kita akan menemukan akar masalah dan juga solusinya. Kita akan panggilkan saja langsung Master Jendra. Selamat malam Pak Jendra. Oke, selamat malam. Malam Pak Jendra. Nah, Pak Selamat Jendra, malam, kita bro. mau ngobrol-ngobrol lagi nih sama Pak Jendra ya mengenai nama nih. Nah, di sini kita Oke, judulnya nama. Nama Anda sumber masalah atau sumber rezeki kok bisa Pak Jendra? Tanpa sadar, nama itu bisa narik kesialan atau membuka pintu rezeki yang sangat besar. Nah, mohon penjelasannya dari Pak Jendra, waktu dan tempat dipersilahkan. Silahkan Pak Jendra. oke. Terima kasih, Bro Prabu, atas waktunya. Saya share screen dulu ya, teman-teman. Oke, sudah muncul ya. Sudah muncul. Oke, siap-siap. Nah, oke, saya ucapkan dulu selamat datang buat para peserta Zoom malam hari ini. Yang mungkin ada yang baru gitu ya, atau yang sudah pernah melihat Zoom HCN, atau kita sudah pernah berjumpa di Zoom ini gitu bersama saya dan Bro Prabu. Nah, sebetulnya pada malam hari ini eh, lebih ke apa ya? Lebih ke materi ringan sih ya kalau menurut saya tentang apa itu HCN. Jadi atau apa itu Hypno Counseling. Nah, mungkin beberapa yang hadir sudah tahu gitu ya, karena sudah pasti tahu gitu, karena dikasih tahu kan sama pengundangnya gitu kan ke Zoom ini. Jadi kita akan sedikit apa namanya masuk lebih dalam gitu ya. Oke, teman-teman. Nah, saya mulai dengan ini ya. Jadi dalam kehidupan ini banyak orang yang ingin hidupnya berubah gitu ya. Nah, ingin rezekinya membaik, ingin hubungannya lebih tenang, ingin karirnya naik, ingin usahanya berkembang, ingin batinnya lebih kuat, ingin masa depan lebih jelas. Nah, kenapa kata-katanya saya pakai ingin, ya, bukan mau, ya. Karena ingin dan mau itu berbeda. Nah, jadi kalau kalau ingin doang ya semua juga ingin gitu. Tapi kalau saya ganti pakai mau, tidak semua orang mau, teman-teman. Karena gini, karena saya contohin misalnya, siapa yang di sini ingin kaya gitu kan, misalnya. Pertanyaannya gitu buat teman-teman semua. Saya yakin hampir semuanya pasti mau gitu, ya, ingin gitu kan, ingin kaya gitu. Tapi apakah mau gitu? Karena pada saat Anda mengatakan mau, berarti Anda rela untuk melewati proses kayanya gitu. Entah gimana caranya gitu kan. Entah apa yang
jadi identitas kaya tersebut yang Anda lalui gitu loh. Makanya saya pakai ingin di sini ya. Nah, eh, banyak juga orang memperbaiki diri gitu dalam dalam hal pada saat mereka tadi itu yang saya bilang ingin berubah segala macam itu, mereka memperbaiki kehidupannya. Tapi banyak yang diperbaiki itu adalah cara kerja, cara berpikir, lingkungan, strategi, doanya diperkuat, usahanya ditambah. Nah, semua itu penting, teman-teman. Saya nggak bilang itu nggak penting ya gitu. Semuanya penting, tapi yang lebih penting adalah identitas diri gitu. Karena sebelum seseorang menjalani hidup, dia sudah memiliki identitas. Nah, kalau Anda tidak percaya, saya nggak tahu latar belakang eh, teman-teman di sini ya. Misalnya ada yang sekarang bekerja di bank, misalnya gitu. Sebelum Anda bekerja di bank, Anda dari kecil kan sudah punya identitas, betul ya? Jadi identitas itu lebih dulu ada daripada karir Anda sekarang, gitu. Itu maksudnya. Nah, nama itu, teman, adalah salah satu bagian dari identitas. Atau kalau saya sebutkan di sini, nama adalah pintu pertama identitas. Jadi sebelum dunia mengenal peran kita, dunia mengenal kita, atau mengenal siapa kita, itu melalui nama. Kenapa? Karena dari Anda lahir, ya dari Anda lahir sampai istilahnya usia sekarang ini, eh, nama itu duluan ada gitu lah, teman-teman. Ya, jadi nama itu aktif dalam kehidupan Anda. Kenapa? Karena nama ditulis di dokumen, di KTP Anda, di ijazah Anda, sertifikat, surat, berbagai dokumen resmi, dalam pekerjaan Anda, terus dalam keluarga Anda, juga Anda dipanggil dengan nama Anda sekarang, nama dipakai dalam hubungan, dalam pernikahan, perjanjian, nama muncul dalam usaha Anda, media sosial, segala macam rekening apalagi, semua itu muncul. Jadi nama adalah bagian dari identitas itu sendiri. Identitas membentuk cara orang melihat kita, cara kita berjalan dalam hidup, dan bagaimana peluang menghampiri kita. Makanya itu Anda harus punya yang identitas bagus gitu. Jadi itu yang teman-teman harus pahami dulu. Nah, nama adalah identitas yang terus dibawa, diulang, dikenal, dan hidup bersama seseorang. Jadi jika identitas itu kuat dan selaras, hidup akan lebih mudah diarahkan. Nah, tapi jika identitas itu lemah dan tidak sinkron, maka usaha sebesar apapun bisa terasa seperti berat banget gitu. Intinya kalau Anda punya identitas yang selaras, maka apa yang Anda lakukan itu akan lebih ringan. Ya. Nah, identitas itu apa sih? Nah, identitas adalah kombinasi energi, makna, dan perintah yang terus-menerus dipancarkan oleh nama Anda dan dibaca oleh semesta sebagai siapa kamu gitu. Itulah identitas, teman. Nah, cara kerja identitas dalam hidup, nah urutannya itu selalu sama gitu. Jadi identitas, energi, nasib, dan kejadian. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi tidak ada saya tulis di sini usaha dan tidak ada doa. Jadi jalurnya nggak ada seperti itu. Tapi identitas dulu, baru semua yang lain akan mengikuti. Nah, contoh sederhananya adalah seperti ini. Dua orang ini sama-sama pintar. Nah, dua orang ini sama-sama rajin, dan dua orang ini sama-sama berdoa. Gitu. Tapi yang satunya hidupnya perlahan naik stabil, terus disering ditolong orang, gitu. Peluang datang lebih dulu. Dan yang satunya ini malah justru kebalikan. Sering mentok hidupnya, konflik berulang, rezeki datang terus tapi habisnya nggak tahu kemana, gitu. Nah, jadi perbedaan mereka berdua ini ya tentunya bukan di usaha, karena mereka dua orang yang sama, gitu. Sama melakukan usaha, maksud saya. Nah, perbedaan adalah di identitas yang mereka bawa masing-masing. Nah, dalam buku Dale Carnegie atau buku How to Win Friends and Influence People, buku ini teman-teman saya wajibkan gitu. Saya wajibkan untuk dibaca karena bukunya bagus sekali, teman. Buku ini salah satu buku yang merubah mindset saya dulu gitu ya. Sebelum saya tahu nama segala macam. Jadi gara-gara buku ini
saya bisa mengerti bagaimana cara berhubungan dengan orang. Ini bukan buku bisnis, bukan. Ini bukan buku apa namanya, buku yang susah gitu dibaca, enggak. Ini bukunya gampang dibaca. Cuma bagian yang menarik dari buku ini adalah pada saat saya membaca ini, teman-teman. Jadi dalam salah satu halamannya, Dale Carnegie itu menulis bahwa dalam tulisan kuno sampai modern, nama seseorang bukan sekedar nama. Nama adalah pengungkapan karakter keberbedaan dan nasib. Nah, kalau Anda nggak percaya, ini ada di bukunya, Anda beli bukunya. Ya, ini pasti banyak nih, online juga banyak. Bukunya ini 30 juta eksemplar, teman-teman. Jadi seluruh dunia. Jadi tidak mudah kalau menurut saya Anda bisa jual buku sebanyak 30 juta buku gitu. Itu tidak main-main, teman-teman. Nah, kesalahan besar banyak orang adalah mereka ingin berubah, tetapi nama tetap sama. Terus akhirnya apa? Energinya juga tetap sama gitu. Sehingga identitasnya tidak tersentuh. Nah, inilah yang terjadi seperti perputaran tanpa akhir gitu. Nah, Anda bisa mulai dari mana saja ini. Mulai dari galau misalnya. Anda mulai dari galau. Galau, akhirnya Anda ngutang. Ngutang, akhirnya Anda stres. Stres, akhirnya kekurangan. Kekurangan, akhirnya galau. Terus Anda mulai dari hutang. Hutang, terus Anda stres. Stres kurang, terus galau gitu-gitu ya. Terus muter-muter terus, muter-muter gitu. Nah, jika Anda masih bingung tentang konsep identitas, nah saya kasih sedikit contoh lah, ini gampang ya, ini lebih umum lah gitu. Jadi anggap aja ada warung namanya warung Lesat Enak gitu ya, enak gitu kan. Nah di dalamnya itu ada menu seperti sate kambing, gulai kambing, tongseng kambing, nasi putih, es teh, es jeruk. Nah, jika Anda pemilik warung yang memiliki menu yang tertulis di warung Anda, apakah wajar orang akan membeli yang ada di menu Anda? Itu pertanyaannya. Jadi wajar nggak orang beli sate kambing, wajar nggak orang beli gulai kambing, gitu kan? Wajar nggak orang beli tongseng kambing, segala macam. Ya, nanti Anda bisa jawab di kolom komentar lah jika jika Anda menyimak, gitu kan. Apakah wajar jika orang membeli apa yang tertulis di menu warung kita, gitu? Nah, jadi jika Anda bilang di slide sebelumnya itu adalah wajar, maka jika identitas Anda sakit, maka wajar gitu penyakit datang. Nah, jika identitas Anda ingin mengakhiri hidup, maka wajar dorongan destrukaya, maka wajar rezeki berlimpah itu. Nah, jika identitas Anda miskin, nah, kebalian dari kaya, ya. Nah, maka boros gitu ya, mudah ditipu segala macam. Nah, itu wajar akan datang dalam kehidupan Anda. Nah, yang datang itu tentunya akan mengikuti identitas apa yang Anda bawa. Nah, konsep yang lebih panjangnya adalah seperti ini. Nama membentuk kenyataan hidup. Apa yang terus dibawa, dikenali, diulang, dan dipercayakan untuk alur kehidupan seseorang. Nah, startnya dari nama. Nama akan menghasilkan identitas. Identitas akan menghasilkan energi. Energi akan menghasilkan pikiran. Pikiran akan menjadi tindakan. Tindakan akan menjadikan kenyataan. Nah, ini alurnya. Nah, contoh alur sederhananya lagi. Jika dalam nama terbawa identitas miskin, miskin, maka miskin akan terjadi. Tindakan yang mengarah ke kemiskinan akan terjadi. Akhirnya, itulah kenapa yang Anda benahi itu bukan usaha sebetulnya. Ya, usaha itu di mana? Usaha itu adanya di nomor 5. Ya. Kalau Anda cuma beresin di nomor 5 dan nggak beresin 1, 2, 3, 4, malah lebih parah lagi gitu. Kalau Anda bereskan di nomor 4, agak lumayan. Ya, agak lumayan, itulah intinya. Jadi, Anda mau beresin yang mana itu sebetulnya terserah kita. Nah, dari nama hingga kenyataan itu sebetulnya dari dalam dan luar gitu kan. Maksudnya gini,
eh, apa yang ada di situ di identitas Anda itu akan muncul menjadi kenyataan Anda. Seperti yang saya tampilkan ini di atas ini kan, miskin, 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 jadi kenyataannya adalah miskin. Nah, kalau misalnya Anda mau merubahnya gitu, Anda tinggal ubah yang paling nomor satu saja gitu. Anda rubah identitasnya misalnya kaya gitu kan. Otomatis semuanya akan ngikut gitu. Ini akan ikut akhirnya jadi kenyataan Anda kaya. Gitu. Sesimpel itu sebetulnya. Ya, cuma masalahnya kan apa ya, ilmu nama itu di Indonesia, teman-teman, masih awam gitu ya. Masih orang itu berpikir bahwa wah, emang iya gitu kan. Itu saya sih juga gitu awalnya. Tapi setelah saya pelajari konsepnya ternyata memang semua di dunia ini kan gampang dong. Contoh misalnya Anda lapar, gampang, cuma makan gitu. Yang bikin susah apa? Keinginannya. Biasanya Anda ingin, wah masa nasi sama sayur terus doang gitu. Padahal kalau Anda survival di hutan, apa aja bisa dimakan. Dong. Ya, bahkan ada orang tuh yang selamat survival itu makan styrofoam. Ya, selamat di nama, bukan dari yang lain. Karena gini tuh, banyak orang kadang-kadang memberesinnya mulai dari pikirannya doang. Ya misalnya dia ikut hipnoterapi gitu kan, ikut meditasi, terus ikut seminar-seminar yang memotivasi gitu kan. Ya enggak apa-apa, bagus gitu. Cuma itu hanya sementara. Karena yang diberesin eh, cuma nomor 4, teman-teman. Ya, nomor 4 doang. Jadi yang beres ya mungkin sementaranya 5 dan 6. Gitu. Tapi depannya ini kan masih belum diberesin. Gitu ya. Jadi apa yang terjadi jika Anda melakukan pemberesan di pikiran? Nah, identitas yang di depannya tadi itu akan terus mengirim, gitu. Mengirim energi karena dia kan tidak diberesin. Jadi ibaratnya sumbernya akan terus mengirim, 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 mengirim gitu. Mengirim miskin, 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 miskin. Nah, sedangkan NOPS hipnoterapi kayak 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 ya kalau Anda bisa terus-terusan seperti itu ya nggak masalah sih kalau menurut saya. Cuma susah sih, saya rasa susah. Itu saya alami sendiri soalnya waktu dulu saya punya nama lama, untuk saya konsisten itu sulit teman-teman. Tapi begitu saya punya nama baru, otomatis konsisten. Gitu ya. Jadi selama ini akan terus memberi energi miskin ke pikiran. Terus maka pikiran minimal jadi akan terus seperti itu. Ya. Nah, inilah kenapa saya menciptakan HCN atau Hypnocoach Name. Nah, saya sudah tulis di sini adalah bukan ramalan. Jadi bagi teman-teman yang hadir di Zoom ini masih berpikir bahwa itu meramal nama gitu, mungkin chat ke Bro Prabu ya. Hmm, Pak, ini meramal ya. Gitu. Bukan, kita bukan meramal. Kalau meramal itu tanpa dasar ya nanti saya buktikan. Kita bukan meramal. Ya, saya jelas-jelas adalah ilmu pengetahuan tentang bagaimana cara merancang nama dan identitas dengan energi yang selaras dengan semesta. Nah, Hakian hadir untuk membantu Anda mengetahui identitas Anda dari nama Anda. Itulah alasannya kenapa diciptakan. Ya, jadi HCN itu saya launching 4 bulan tanggal 4 bulan 4 2016. Sudah 10 tahun HCN di eh, dunia ini gitu. Jadi bagi Anda yang baru tahu sekarang gitu, Anda pikir ini kemarin gitu enggak, ini udah 10 tahun, bro. Ya. Inilah alasan kenapa HCN bukan ramalan, teman. Jadi salah satu ilmu yang saya pakai di HCN namanya onomastik. Nah, onomastik itu adalah ilmu yang meneliti nama. Nah, ini dipelajari di semua banyak banget, ini saya tampilin 10 universitas dunia yang ada mata pelajarannya onomastik. Ini saya tampilkan referensi di bawahnya ya. Kalau Anda mau searching, searching aja gitu. Nah, ini eh, salah satu ilmu nama. Jadi, kalau Anda berpikir bahwa, mau masa ada yang belajar, nah, kayak cuma, kalau di Indonesia belum mungkin ya. Tapi kalau di luar negeri, di negara-negara yang sudah paham gitu, ada universitasnya. Bahkan sampai doktor juga ada. Ini contohnya, Uppsala, Helsinki, Glasgow.
Nah, ini semua universitas besar. Jadi kalau Anda masih berpikir bahwa apa sih nama-nama gitu, berarti mainnya kurang jauh ya. Karena di luar negeri itu sudah menjadi salah satu pelajaran dan nama ilmunya adalah onomastik gitu ya. Jadi bukan ramalan, bukan ramalan kan memang ilmu pengetahuan. Sekarang saya tanya, kalau saya tanya teman-teman suka ke dukun nggak? Dukun itu ada kuliahnya gitu. Kan nggak ada ya, tapi Anda percaya, kan aneh gitu. Anda ke dukun misalnya untuk pesugihan gitu. Padahal dukunnya itu nggak punya. Saya masih punya sertifikat dukun, teman-teman. Saya belajar S1 di Kristal Medik. S1 ya, saya sarjana kristal, jadi sarjana energi. Saya masih punya dukun bersertifikat. Kalau dukun di luaran saya kan nggak ada sertifikatnya. Nah, HCN itu menggunakan 8 keilmuan nama digabung. Nah, kemarin Bro Prabu sering nanya saya nih, Om, ilmu HCN itu apa aja sih isinya? Nah, ini saya kasih tahu. Satu, arkana. Dua, kodeks. Tiga, sigil. Anda ngerti nggak nih? Ini tanya lagi ntar saya nih, Pak, apa itu sigil gitu? Terus, Pak, apa itu astra? Apa itu nexus? Apa itu orbis? Apa itu vitae? Apa itu original? Gitu ya. Nah, inilah 8 ilmu yang membentuk HCN, teman-teman. Jadi, 8 arus ilmu pengetahuan, satu metode pembacaan HCN. Nah, ini yang membuat HCN lebih otentik, lebih original. Bahkan HCN adalah satu-satunya keilmuan nama yang menggabungkan lebih dari satu ilmu nama. Saya bisa pastikan di seluruh dunia. Jadi teman-teman harus bangga sebetulnya karena ada penciptanya itu dari dekat gitu kan. Dari Indonesia Anda bisa main gitu. Kalau pencipta ini, tapi kurang keren ya. Betul nggak bro? Kurang keren gitu. Wah, penemunya dari Indonesia. Coba kalau HCN itu ditemukan di Swiss misalnya gitu, pasti lebih keren. Saya yakin pasti lebih keren. Tapi ini karena penemunya di Indonesia, gitu, deket, gampang nyarinya. Jadi mungkin kurang keren. Bukan kurang keren sih, kurang gimana gitu. Nah, jadi jadi bagi teman-teman yang nanya ilmunya apa aja, ini saya tampilin. Ya, tapi jangan nanya lagi, arkana itu apa? Gitu kan. Nanti kodeks itu apa? Jadi cukup Anda tahu ya. Ini. Nah, saya akan kenalan sedikit teman-teman. Nama saya Jendra, profesi saya scientific name analyst. Nah, ini kurang lebih perjalanan saya di dunia ini 2001 sampai 2006. Saya terjun di dunia networking, 2006 sampai sekarang saya aktif di dunia trading. 2006 sampai 2012 saya menjadi juara trading se Indonesia. Pernah jadi juara, maksudnya. 2006 sampai 2012 di waktu yang sama saya juga menjadi trader terbaik nomor 3 dunia waktu itu. 2013 saya mulai beranjak ke dunia yang namanya hipnosis, magnetism, dan mesmerism. Terus 2013 juga di tahun yang sama saya mengajarkan trading ke beberapa kota juga, mengajarkan hipnosis ke beberapa kota, dan 2016 sampai sekarang saya di hipnolis. Nah, hipnolis adalah bapak dari hipnocoach nih. Nah, gitulah gampang. Nah, tambahan informasinya adalah saya mendapatkan gelar CHT, Certified Hypnotherapist itu dari AHI di Surabaya, Arisandi. Terus saya juga trainer ICT, Instant Change Technique, punyanya Pak Arisandi juga. Saya menguasai keilmuan mesmerism, magnetism, fascinism. Nah, ini yang saya bilang, S1 Crystal Medic Association, itu saya jadi S1 ya di situ. Itu sekolah yang menurut saya sangat menarik, teman. Setiap kita kuliah kerjaannya 4-5 jam tuh tidur. Gitu. Jadi kuliahnya ini 1 hari. Di 4-5 jamnya tidur. Enak banget itu kelasnya. Menurut saya paling enak. Terus saya juga menguasai yoga dan meditasi. Terus saya juga menciptakan metode Bairak, metode terapi yang cepat, yang bisa menterapi orang dalam waktu ya kurang dari 10 menit orangnya udah sembuh gitu. Misalnya contoh kasusnya, misalnya dia punya trauma atau apa, dan ini saya masih sering lakukan kalau misalnya ada yang minta gitu. Jadi misalnya ada yang minta saya untuk terapi, saya masih lakukan. Terus memiliki pengalaman lebih dari 1.000 jam hipnoterapis dan memiliki lebih dari 20.000 klien di Indonesia dan di luar Indonesia. Ya, jadi ya lumayan lah ya. Nah, apakah Anda ingin tahu apa identitas dan menu hidup Anda? Nah, ini pertanyaannya tentunya untuk teman-teman semua yang sudah pernah cek ya sudah, itu Anda sudah tahu. Tapi bagi yang belum tahu,
ya sebaiknya Anda harus tahu sih gitu ya, biar biar Anda mengerti. Jadi sebenarnya identitas itu seperti peta kehidupan gitu loh. Jadi Anda bisa tahu arah hidup Anda kemana. Nah, saya perkenalkan contoh pembacaan nama HCN. Ini adalah contoh pembacaan nama kategori bagus di HCN. Ya, kategori bagus ya. Nah, ada Elon Ritmas, jadi bagus nih, isinya bagus, energinya 87. Agnes Monica Mojoto juga sama, bagus, energinya 93. Nah, ini yang dicatat-catat ini identitasnya ya, teman. Nah, ini juga Muhammad Yusuf Hamka, dia bagus, energinya 92. Ya, jadi inilah yang akan muncul nanti di nama Anda seperti restoran dan menu tadi. Nah, ini adalah menu-menu hidup Anda itulah. Ya, biar gampang. Kalau Anda bingung identitas menu lah, menu. Nah, inilah contoh identitas yang berisikan sakit, teman-teman. Nah, Chadwick Aaron Boseman, ya tahu ya, tokoh Marvel yang meninggal, Black Panther. Nah, ini namanya ada sakit, dua sakit ya. Energinya juga 56, dua sakit. Akhirnya dia membawa identitas itu sampai akhir hayatnya. Nah, ini juga sama, dua orang ini Kiki Fatmala dan Yudi Rahmawati. Jadi di namanya ada dua sakit di Kiki Fatmala dan tiga sakit di Yulia Perez. Nah, ini contoh ya, contoh pembacaan gitu. Pembacaan jika menunjukkan pola sakit di nama. Nah, jadi kalau kita balik ke jalur tadi, teman-teman. Jadi gini dia konsepnya. Di kasusnya Kiki Fatmala dan Julia Perez, jadi dia, halo, saya sakit gitu. Di identitasnya udah gitu, udah kirim dulu, dan kirim identitas sakit, kirim energi sakit, kirim pikiran sakit, kirim tindakan sakit, akhirnya sakit betul. Dan sampai akhirnya meninggal dunia. Jadi gitu ya. Jadi ini yang terjadi polanya, teman-teman. Pada saat Anda memiliki identitas sakit misalnya. Jadi bagi nanti yang sudah pernah cek nama atau yang mau cek nama, diperhatikan betul itu. Ya, karena banyak identitas-identitas seperti ini, ada mati dibunuh, ada mati bunuh diri, ada mati kecelakaan. Nah, itu diperhatikan. Kalau banyak muncul kecelakaan gitu, nah, itu perlu Anda waspadai karena nanti kayak gini dia nantinya. Di sini kecelakaan, ini kecelakaan, kecelakaan, kalau semuanya kecelakaan, gitu ya. Nanti saya kasih buktinya. Nah, ini juga ada nih analisa energi pisah namanya kalau dari HCN ya. Jadi ini saya buat studi kasus sih sebetulnya. Jadi ada 5 nama artis yang sudah pisah, ya, yang sudah pisah. Jadi pertama itu Teguh siapa lagi itu Haryadi dan dia ini Arya Ricis ya. Ini zona merah, 63% energi pisahnya. Jadi cukup tinggi. Ya, ini zona gelap. Ya. Selin itu zona gelap maksudnya. Jadi bisa dipastikan pisah gitu. Ini juga sama, zona gelap, Gisel. Nah, ini zona gelap. Nah, ini juga Vicky Prasetyo dan Angel Elga. Ini nampilnya zona merah. Dan ini Marshanda zona merah. Jadi sebetulnya HCN bisa menganalisa apa saja. Cuma saya buat seperti gambar ini agar lebih mudah teman-teman membaca. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan seperti ini, wah Pak, itu kan mereka sudah menikah baru dianalisa gitu. Sorry, sudah cerai baru dianalisa. Eh, Bisa aja kebetulan gitu kan. Jawab saya gampang, teman. Saya tanya Anda kembali, apakah 10 tahun yang lalu nama mereka itu berbeda? Apakah mereka ganti nama? Kan tidak. Nama mereka yang masih ini itu seumur hidup. Jadi itu sudah mereka bawa sebetulnya. Jadi kapanpun saya analisa ini, ya dia pasti akan sama aja hasilnya gitu. Mau saya analisa tahun lalu, mau saya analisa 2 tahun lalu, tetap seperti ini angkanya, nggak berubah, gitu ya. Jadi ini bukan bukan apa cocok logi gitu, enggak, karena saya menganalisa dari apa yang tidak berubah dari kehidupan mereka, yaitu namanya, nama mereka, gitu ya. Nah, jadi nah ini pesannya sih, jadi wah, menikah itu butuh biaya gitu ya, jangan sampai kayak sampai tua gitu berpisah kan, rugi ya. Nah, ini juga ada contoh yang sakit tadi.
Jadi dia umur 36 tahun, dia nggak ngerokok, rutin nge-gym, lari, rajin, gitu, tiba-tiba meninggal. Dari itu katanya karena mentalnya yang overload. Ya. Jadi kan kalau Anda sekarang berpikir Anda sehat, dalam artian olahraga teratur, makan teratur. Kalau identitas Anda sakit, wah itu hati-hati, Bang. Agak sulit sih. Nah, saya akan tampilkan beberapa kesaksian yang sudah terapi ACN yang mendapatkan perubahan. Nah, ini adalah satu testimoni, eh, apa namanya, testimoni yang dia berubah, itu ibu ini berubah, beliau berubah. Dari yang tidak punya apa-apa, teman-teman, kenal dengan saya, kemudian tidak punya uang juga. Jadi kadang-kadang saya kalau ada yang konsul bilang nggak punya duit gitu untuk berubah, saya kadang-kadang keinget ibu ini gitu. Karena ibu ini waktu ketemu saya itu dia tidak punya uang sama sekali, teman-teman. Jadi waktu itu beliau pinjam duit gitu untuk terapi nama. Itu karena kan saya konsultan ya. Jadi saya bukan bukan apa ya, bukan dukun gitu. Jadi memang ada biaya untuk membuat nama gitu. Dan itu wajib betul. Nah, jadi waktu itu beliau minjem duit sampai mati-matian pinjam duit dan akhirnya setelah dapat nama itu belum 1 bulan, teman-teman. Belum 1 bulan beliau menjalani terapi, beliau sudah bisa mengembalikan uang yang dipinjam itu gitu. Entah gimana caranya, pokoknya beliau dapat uang lah, tiba-tiba kerjaannya lancar segala macam gitu. Dan sekarang teman-teman, beliau income-nya udah ratusan juta dan beliau sudah membantu saudaranya banyak sekali untuk mempunyai nama yang bagus. Suami istri income-nya tinggi banget, jalan-jalan ke luar negeri kerjanya ya. Nah, ini juga ada saya mau sharing sharing perubahan saya alami. Saya sudah melewati 100 hari. Nah, ini waktu nulisnya itu tulis kesembuhan, sekarang udah nggak sakit, 10 bulan perlahan membaik, tidak pernah ke dokter, tempatan lain. Sungguh luar biasa. Semoga kedepannya nomor saya membawa energi positif, bla 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 ini ya. Terus ini juga ada, awalnya saya tidak percaya dengan perubahan nama bisa merubah nasib, tapi karena banyaknya kesaksian perubahan nama membuat saya jadi penasaran. Waktu itu saya berpikir kalau memang nggak benar kenapa banyak orang berubah kehidupannya. Maksudnya gini, kalau memang nggak benar, kenapa banyak yang berubah kehidupannya gitu maksudnya ya, kata-kata. Akhirnya memutuskan untuk ubah nama, masuk ke Parwarina, kehidupannya sudah 360 derajat. Jadi perubahannya sangat dasar dan simpel masing aja. Nah, ini contohnya kesaksian. Ini juga ada tahun 2017, istri saya sakit saraf kejepit, kaki kanan sakit kalau dibawa jalan. Sudah berobat sana sini, tapi belum berhasil. Putuskan untuk operasi, habisnya ratusan juta, tuan. Bayangin, ratusan juta habisnya. Ada sedikit perubahan, tapi tidak maksimal. Kemudian bulan September, saya putuskan istri dan saya untuk ganti nama ke Pak Jenderal. Setelah lulus 60, mulai tanda baik, bahkan sekarang kaki kanannya sudah bisa berjalan seperti semula. Gitu ya, teman. Jadi, ACN jasanya itu nggak sampai ratusan juta. Ya, apa kita buat ratusan juta aja, bro? Mantap, Pak Jero. Semenjak saya dan suami ganti nama, Astungkara rezeki kami jadi lancar. Dan hubungan kami, suami istri sudah selalu normal, tidak ada keributan dan pertanyaan lagi. Nah, ini bagi yang suka berantem keluarganya. Gitu. Nah, ini juga cocok. Terus malam Pak, tarif buat nama sekarang berapa ya? Saya mau ganti nama untuk ponaan. Waktu ini saya sudah ganti nama. Sekarang hari ke-28 sakit kepala dari kecil. Stungkar sudah nggak pernah kumat lagi. Nah, bayangin teman. Jadi dulu ini setiap hari dia mengalami sakit kepala gitu. Nah, setelah 28 hari terapi, sakit kepalanya hilang. Nah, jadi saya nggak bisa ceritakan semua testimoninya karena ada 2.303 lebih kesaksian yang saya punya. ACN punya dari 2016 sampai sekarang. Jadi nggak mungkin saya share semua itu karena nanti habis waktunya. Jadi intinya adalah nanti kalau mau tanya juga ke Bro Prabu bisa ya untuk testimoni. Saya yakin Bro Prabu banyak kok punya dia. Ya. Nah, sebetulnya saya membuat ACN ini untuk siapa teman-teman? Nah, kenalin ini dua putra putri saya. Ini anak pertama, ini anak kedua.
kedua ini memiliki nama yang sudah sangat powerful dari kecil. Energi 100%, identitas bersih dan bagus. Dan mereka semua juara. Ini kemarin dia juara satu ya taekwondo. Nah, jadi untuk mereka lah sebetulnya saya merancang Hipnopolis Name, teman-teman, untuk warisan buah hati saya. Jadi kalau misalnya Anda tidak percaya dengan apa yang saya teliti dan saya riset, Hypnocoach Name sebenarnya tidak masalah sama sekali. Karena emang tujuan awal saya ini untuk diri saya dan keluarga saya, gitu. Tujuan awalnya. Tapi karena guru-guru saya mengatakan bahwa, wah ini bagus ini, kamu harus bagikan juga ke orang lain. Hanya mau tidak mau, saya hanya sharekan begitulah intinya. Nah, manfaat dari Hypnocoach Name itu apa aja? Nah, ini saya, karena pengalaman saya pribadi itu di anak, maka saya wajibkan di sini ya, membuat nama untuk bayi itu wajib. Jadi bagi teman-teman yang mau punya bayi atau mau cucu gitu, sebaiknya namanya dibuat yang bagus. Gitu ya. Karena di Indonesia ini teman-teman, eh, di luar nama itu kadang-kadang aneh gitu. Kalau orang mau bikin rumah, biasanya mereka kemana? Ke arsitek kan. Kalau dia mau perbaiki motor, biasanya ke bengkel. Itu kan semua ahli-ahli ya. Ahli rumah, ahli bengkel. Kalau sakit, mereka ke dokter. Tapi kalau mau bikin nama, wah ini malah gak kemana-mana gitu kan ya. Padahal harusnya kan ke ahli nama gitu. Padahal ada gitu kan. Jadi itu kadang-kadang yang aneh gitu. Nah, terus cek nama calon pasangan. Nah, ini penting biar nanti Anda tidak cerai atau segala macam. Terus cek nama calon karyawan, ini juga penting karena biar nanti Anda tidak ditipu oleh karyawan Anda. Cek nama calon partner bisnis, ini juga perlu biar Anda tidak zonk dalam berbisnis dengan partner. Cek nama bisnis juga penting biar nggak nanti udah capek-capek bisnis di tempat yang mau diikuti tiba-tiba tutup bisnisnya kan habis waktunya. Cek nama tempat yang yang energinya baik, misalnya mau tinggal di mana, nah dicek juga boleh. Dan masih banyak lagi tuh. Asalkan ada namanya, Anda bisa cek sebetulnya. Nah, ini adalah 10 hal logis kenapa HCN adalah pilihan paling bijaksana. Ya, sebelum Anda memperbaiki hidup dari luar, cek dulu identitas yang dipakai setiap hari. Nah, ini adalah 10 alasan logis. Saya bilang bukan alasan perasaan, alasan logis. Satu, karena HCN menggabungkan beberapa ilmu nama. Anda sudah lihat tadi di belakang. Terus yang kedua, HCN itu memperbaiki pusat masalah, yaitu identitas. Yang ketiga, mencegah biaya salah arah hidup. Kalau Anda salah arah, teman-teman, biayanya mahal. Terus yang keempat, membaca pola nama, bukan sekedar arti indahnya saja. Nomor lima, bisa dipakai sebelum metode lain. Jadi Anda mau ikut metode apa aja. Kalau Anda punya identitas yang bagus, itu metode yang lainnya bekerja maksimal. Terus nomor enam, memberi keputusan praktis, bukan hanya penjelasan. Ya, nomor tujuh, cocok untuk pribadi, anak, pasangan, usaha, dan brand. Ya, nomor delapan, lebih dalam daripada motivasi sesaat. Ya, oh, semangat, semangat, semangat. Ya, ya semangat, tapi biasanya gitu. Sembilan, melindungi keputusan besar sebelum terlambat. Ya, jadi acara ini akan membantu Anda untuk punya satu perlindungan dari situ. Dan tentunya adalah investasi identitas jangka panjang. Ini saya sebut investasi karena sekali Anda punya nama bagus, sisa hidup Anda akan nyaman. Oke, nah kalau saya bandingkan teman-teman dengan masalah gitu yang sudah terjadi gitu ya, biaya masalah setelah terjadi gitu. Misalnya di nama Anda ada identitas sakit gitu. Akhirnya Anda sakit operasi gitu lah. Misalnya contoh lah operasi usus buntu gitu ya. Itu habis 8 sampai 45 juta. Kalau Anda tidak punya BPJS. Terus kecelakaan, bisa di nama Anda ada kecelakaan. Terus terjadilah kecelakaan patah tulang, pasang pen. Itu 20 sampai 80 juta. Nah, terus Anda menikah cerai gitu kan. Nah, ini 3 sampai 30 juta. Ini tergantung pengacara dan prosesnya ya. Range-nya segitu. Terus ikut bisnis. Itu Anda nggak cek bisnisnya, ikut mau main sikat aja kan. 20 sampai 100 juta lebih. Lebih ini lebih miliaran maksudnya bisa. Nah, menikah. Nah, ini salah pasangan gitu kan. Misalnya 60 sampai 120 juta. Sengketa harta gunung gini, ini konflik. Kalau Anda misalnya
konflik gitu ya dengan apa yang Anda sudah lalui, itu 20 sampai 100 juta. Jadi yang paling mahal itu sebetulnya bukan cek nama atau buat nama atau segala macam gitu. Tapi karena yang saya bilang tadi salah arah itu teman-teman. Yang di sini tadi ini mencegah biaya salah arah hidup. Ya, ini yang mahal. Begitu salah itu mahal tuh. Ya gitu ya. Kalau Anda pernah nonton satu film yang menurut saya bagus, itu kisah nyata itu yang dia di gurun, terus dia salah arah, salah belok, akhirnya dia tersesat, sampai akhirnya pasangannya mati gitu kan. Cuma biaya mahal, gara-gara cuma salah arah, salah belok tuh padahal. Tapi di gurun. Nah, kalau Anda tidak mau pakai ACN, itu ada banyak yang bisa dilakukan sebetulnya, teman-teman. Ada 5 hal yang bisa Anda lakukan. Saya langsung kasih plus estimasi biayanya gitu. Ini solusi tidak permanen ya, saya bilang. Hasilnya sementara. Satu, Anda bisa belajar meditasi. Ini ya kurang lebih 150.000 per jam lah. Kalau 100 jam Anda belajar ya 15 juta. Ya. Dan itu untuk bisanya sekitar 35 tahun lah baru Anda bisa. Terus Anda cari guru spiritual. Ya ini yang betul-betul guru spiritual ya. Itu bisa biayanya 4 sampai 7,2 per tahun. Memang sih biayanya tidak terlihat teman-teman, tapi pasti ada gitu. Terus hipno energi. Anda belajar hipnoterapi tapi yang versi energi. Itu 232.000 per jam. Ya kurang lebih lah. Itu kalau 100 jamnya ya 23 juta kurang lebih. Terus ritual. Anda melakukan ritual-ritual gitu misalnya. Upacara-upacara, perlindungan, jimat, bukan jimat sih. Pokoknya perlindungan upacara ritual gitu. Nah ini bisa ya ada yang 1 juta, ada yang 10 juta plus, plusnya banyak. Tergantung proses dan siapa yang melakukan ritual itu. Nah, yang kelima itu Anda miliki jimat atau benda berenergi. Nah, ini eh, ya 50.000 juga sampai 1 juta plus sih per item. Tapi itu yang murah sih sebetulnya. Jadi biasanya ratusan yang bagus katanya gitu kan. Nah, atau Anda lakukan solusi permanen. Membuat nama baru sesuai paket HCN. Tidak wajib ubah KTP, SIM, KK, ijazah, dan lain-lain. Cuma dipakai di alam mental dan spiritual, sosial, dan kebiasaan aja. Nah, kenapa lebih bijaksana? Tentunya lebih simpel, lebih mudah. Tidak perlu latihan bertahun-tahun. Tidak perlu tergantung pada perlindungan luar. Mengganti pusat identitas bukan hanya menekan. Nah, kalau yang di A itu menekan sih, Pak. Jadi Anda ditekan, gitu, dilindungi gitu. Tapi begitu Anda selesai, contoh misalnya, eh, Anda meditasi. Saya sering soalnya dengan itu, Pak. Saya kalau pikiran kalut gitu, pagi saya meditasi, nanti lebih tenang. Besoknya nanti malam kumat lagi. Paginya saya meditasi. Ya karena memang itu sifatnya tidak permanen. Beda sama metode B. Jadi semua cara itu ada biaya, teman-teman. Jadi apapun yang Anda lakukan di dunia ini itu ada biayanya. Jadi jangan protes ya. Wah, sok sih bikin nama aja bayar. Ya, semua di dunia itu berbayar, teman-teman. Anda pipis aja bayar ya. Itu atau ada kemarin tuh yang saya baca di berita. Gara-gara kiris tidak mau bayar admin 1.000, orangnya ditusuk loh. 1.000 aja bisa nusuk orang. 1.000 rupiah padahal ya. Tuh ya. Padahal keselip 1.000 rupiah di mana juga kita nggak peduli ya misalnya. Nah bedanya Anda kalau semuanya berbiaya, gunakan logika Anda untuk memilih mana yang permanen dan mana yang tidak permanen. Gitu caranya. Itu berpikir logis teman-teman. Oke lanjut. Nah, eh, nah, jika Anda berpikir logis ya, maka saya ulang lagi, jika Anda berpikir logis plus serius dalam merubah kehidupan, seharusnya tidak ada alasan lagi untuk Anda tidak memilih HCN atau hypnobirthing. Ya karena satu memang lebih logis, dasarnya jelas ilmu pengetahuan, lebih serius, ya sudah pasti karena memperbaiki identitas. Terus lebih hemat jangka panjang. HCN itu satu kali, teman-teman. Jadi satu kali untuk jangka panjang. Gitu. Kalau metode lain masih pakai perasaan, feeling, nah, meditasi, apa yang dirasakan, nggak ada rasa gitu. Soalnya tahu ya saya belajar meditasi.
Tidak ada rasa, bingung gurunya. Lah, kok nggak ada rasa gitu? Karena emang ngerasa. Terus ragu-ragu juga. Terus coba-coba juga. Terus belum selesai udah ditambah biaya lagi gitu. Lebih boros dalam jangka panjang. Jadi metode lain itu, kalau acian kan bayar sekali untuk seumur hidup. Kalau metode lain, seumur hidup bayar bayar terus gitu. Tapi jika masih Anda menggunakan perasaan, ya saya tidak paksa gitu ya. Kalau Anda masih suka pakai feeling, perasaan gitu, ya gunakan metode lain yang saya bilang tadi, yang ini banyak nih, meditasi, spiritual, hipno, ritual, lain-lain. Pakai itu aja. Nanti kalau Anda sudah mentok, sudah capek gitu, Anda bisa ke HCR. Tuh. Jadi itu ya. Nah, ini saya tampilin contoh yang kecelakaan. Jadi gini, seperti yang saya katakan tadi, ini adalah satu namanya Dude Asik Asauki. Ya. Nah, di nama korban itu ada 3 kecelakaan muncul, teman-teman. Nah, jadi eh, Dude ini berumur 6 tahun, teman-teman. Dan Aceh itu sudah ada sejak 2016. Jadi kalau 6 tahun dari sekarang, misalnya contoh eh, tahun 2000, ya, tahun 2020, seandainya saja orang tua Dude ini membuat nama yang lebih bagus tanpa adanya ini, 50-50 saya katakan kemungkinannya akan lebih baik daripada seperti ini. Karena Dude ini saya kan tidak pernah merubah nama sampai sekarang, sampai akhirnya kecelakaan ini bekerja dalam kehidupannya. Sehingga akhirnya meninggalkan kecelakaan. Ya, jadi pembacaan itu tidak pernah berubah. Jadi kalau saya baca nama Anda sekarang dan 5 tahun dari sekarang dengan Anda tidak merubah nama Anda akan sama hasilnya di ACM. Ya. Itulah kenapa pentingnya dari awal Anda harus punya nama yang bagus dulu gitu. Gitu ya, teman-teman. Nah, kamu tidak bisa hidup sesuai keinginanmu, kamu hidup sesuai identitas yang kamu bawa. Jadi jika 2026 ingin berbeda, maka yang pertama kali harus ditentukan adalah identitas. Nah, ini ada promo untuk 16 orang saja. Ya, nanti bisa kontak admin, 16 saja, 16 orang saja. Khusus, karena level 3 ini udah saya tutup sebetulnya, teman-teman. Jadi nggak pernah dibuka lagi, dan khusus untuk Bro Prabu saya bukain level 3. Sekali seumur hidup dia itu buka. Sekali seumur hidup. Karena ini sebenarnya udah ditutup dari dulu-dulu. Saya udah tidak membuat nama dengan energi 100%. Kecuali nama brand. Kalau nama orang itu sudah tidak. Ya, jadi buat teman-teman yang sudah awalnya punya nama level 2, kalau mau upgrade, bisa masuk ke level 3, maksimalkan. Ingat, sekali seumur hidup. Promonya ini juga tidak lebih murah, tidak lebih mahal dari iPhone terbaru ya. Kayaknya iPhone terbaru berapa sih? 18. 25. Itu berapa? 25 nih. 25. Ya, iPhone yang baru. 25, 20 ya. Ya gitulah. Pokoknya dia, saya tahu saya sih di atas 12 juta gitu. Dan iPhone rusaknya 5 tahun, pasti rusak, pasti ganti ganti baru, nanti iPhone 18, iPhone 21, 22, 23, 24. Di 23 handphone kan juta sebenarnya. iPhone terbaru. Oh, kalau ya lumayan. Dapat 23. 2 nama ya, tuh. 2 nama, ya? Iya. 2 nama dikit lagi. Itu ya, teman-teman. Jadi eh, eh, nama itu cuma sekali kalau di ACM. Nah, oke, kita akan rangkum sedikit presentasi ini. Ya, jadi dari awal kita sudah bahas banyak orang yang berubah segala macam gitu ya, teman-teman. Yang sering dibenahi hanyalah bagian dari luar. Jadi mereka selalu memperbaiki pikiran, strategi lingkungan, segala macam, doa segala macam, itu yang mereka perbaiki. Yang sering dilupakan adalah identitas mereka, gitu. Nah, terus kita juga bahas tadi alur kehidupan, dari nama, identitas, energi, pikiran, tindakan, jadi kenyataan. Nah, Anda mau yang dirubah itu di mana, teman-teman? Di di paling depan, di nomor 1, atau di pikiran doang, gitu. Terus jika identitas Anda salah, hasilnya bisa ikut berat, gitu. Terus ACN itu hadir, membaca identitas, jadi pakai 8 ilmu. Karena itu membaca identitas selama lebih awal itu adalah langkah yang paling penting, teman-teman.
Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Habis ini kita masuk ke sesi tanya jawab dan saya kembalikan ke Bro Prabu. Terima kasih, Bro. Oke, terima kasih Pak Jendra. Kita kasih love-love dulu untuk Pak Jendra ya. Nah, teman-teman kalau yang mau analisa nama, itu sudah saya tulis linknya hypnocoachname.com. Itu bisa cek nama sendiri, nama suami, nama anak, nama istri, nama usaha, semua yang punya nama bisa dicek ya. Ya, oke. Kalau yang mau tanya bisa tulis di kolom chat. Kalau masih ada belum pertanyaan, saya ada beberapa pertanyaan untuk Pak Jendra yang sudah sering banget ditanyain sama orang. Aku tanya ke Pak Jendra ya, Pak Jendra ya. eh Boleh, jadi boleh. ada pertanyaan gini, Pak Jendra. Banyak banget yang cek nama, tapi itu dia coba-coba bikin nama sendiri, Pak Jendra. Nah, anggaplah dia coba-coba bikin nama sendiri, tapi akhirnya begitu dicek secara Hypnocoach Name, hasilnya malah jelek dan berbahaya. Nah, eh, menurut Pak Jendra ya, buat nama itu jangan coba-coba karena berbahaya. Berbahayanya itu sejauh apa, Pak Jendra? Dan seberbahaya apa sebenarnya kalau buat nama itu nyoba-nyoba gitu, ngetes-ngetes. Kayaknya bagusnya ini deh gitu. Sebahaya apa, Pak Jendra? Sebahaya, sebahaya sampai yang itu, yang sampai kehilangan nyawa kan cepat. Ya. Jadi kasus-kasus yang saya tampilkan sering itu kan kayak tadi itu yang mati kecelakaan itu kan sebetulnya coba-coba itu bikin nama. Itu salah satu coba-coba juga bikin nama kan bro, benar nggak? Dia dia bikin nama gitu kan, siapa ya namanya, coba pakai ini kayak kayaknya bagus nih, kayaknya bagus. Dia tidak akan menghitung sama saya berani jamin 100%. Em, Bagi teman-teman yang hadir di Zoom ini dan belum pernah tahu acian, saya pastikan Anda itu mencoba-coba bikin nama untuk anak Anda, bukan berdasarkan hitungan apapun. Coba-coba deh, cari di internet, coba-coba, ini kayaknya bagus. Kalau ini artinya gini, ini kayaknya ini. Coba-coba, pasti coba-coba. Tidak ada, karena Acian, karena nama itu keilmuan masalahnya. Jadi matematika ada di situ. Jadi semua orang pasti akan coba-coba dan akhirnya apa? Ya udah, akhirnya apa namanya? Resiko terbesar ya kematian tuh yang dialami karena ternyata di namanya akhirnya berisikan kematian yang banyak gitu. Nah, itu yang menyebabkan. Dan kalau mau misalnya Acian itu kan pakai 8 ilmu kan. Jadi 8 ilmu di dalamnya. Jadi kalau Anda mau nyontek misalnya gitu, nyontek ACN, Anda cuma contek yang di depan saja, ya itu juga berbahaya karena Anda tidak tahu 7 ilmu di belakangnya. Karena saya tidak tampilkan, fungsinya saya tidak tampilkan adalah agar orang tidak bisa mencontek juga gitu. Tuh. Jadi istilahnya kayak dokter lah. Kalau Anda mau cek dokter umum, itu kan umum, ini juga umum. Oh, Bapak sakit nih, flu, apa, gini, sakit dadanya juga. Oke, Pak, kalau mau lebih dalam ceknya, nanti silahkan ke internis, misalnya. Atau dokter dalam. Kan dalamin lagi kan. Nah, jadi kalau Anda hanya melihat tampilan HCN sesederhana itu, misalnya Anda cek nama, itu cuma tampilan luar saja sebetulnya. Tapi tampilan luarnya sudah mencerminkan tampilan dalamnya. Cuma sekarang nanti masalahnya kan nanti cuma antara dia sinkron dengan tanggal lahir atau tidak gitu aja. Karena kan 8 ilmu itu eh, gini, nih, satu ilmu itu tidak perlu tanggal lahir, tapi 7 ilmu lainnya perlu tanggal lahir. Nah, gitu makanya kalau di dicek nama pertama itu dia sudah bagus, maka saya pasti minta tanggal lahirnya di situ. Ya gitu bro. Jadi semua orang itu coba-coba membuat nama, kecuali dia memang Iya, belajar nama gitu bro. apalagi kalau di internet itu suka browsing nama wanita yang bagus gitu, nama Nah anak betul kan? bayi terbagus, nama pria, Nah, nama wanita gitu kan. Terus iya digabung-gabungin gitu. pasti. Pas dicek Maka hasilnya ke HCN, hasilnya jelek. Terus dia komplain. Hah, sih ini artinya bagus loh gitu. Kenapa di ya HCN arti hasilnya kan jelek? hmm, kata-kata mereka mereka ke ACN aja kan gini. eh,
kalau ke saya misalnya, Pak coba cek ini loh, dia dia aja nggak yakin kan berarti dengan nama yang diberikan gitu, karena dia bilang coba tuh, karena pasti coba-coba, karena saya pernah tanya orang tua saya dulu, saya tanya, Bu, kenapa ibu memberikan nama ini buat saya gitu loh. Ya, habisnya nggak ada nama lain ya ibu coba-coba pakai ini siapa tahu bagus lah, dia aja jawab gitu. Iya, iya, iya. Tetap pasti coba-coba. Iya. Karena nggak tahu ilmunya ya Pak ya. Jadi Betul. ya coba-coba. Karena sekarang kita sudah tahu ilmunya ya jangan coba-coba dong. Kita Ya harus jangan tahu yang coba-coba. bener gitu. Betul. Sama kalau sama bro punya motor nih, rusak itu. Coba-coba perbaiki ya, coba-coba perbaiki. Kan ada dua kemungkinan karena nggak coba-cobanya kan. Coba-cobanya berhasil, coba-cobanya gagal. Tapi kayaknya kemungkinan gagalnya lebih besar gitu. Karena yang namanya coba-coba, karena bro kan bukan Iya, mekanik. Gitu kurang lebih. Wah, boleh gini. oke. Halo, halo, Pak Jendra. Apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar bro. Terdengar. Cek, cek. Ya, ya, ya. Oke, lanjut ya, Pak Jendra ya. Ini ada pertanyaan lagi. Hmm, jadi banyak pertanyaan juga gini, Pak Jendra. Eh, hidup saya selama ini baik-baik saja. Ngapain saya harus terapi nama? Gitu. Oh Ini ya, lucu nih gitu. Hidup saya selama ini baik-baik aja. Ngapain saya harus terapi nama? sebetulnya tidak ada keharusan, ya. Kalau misalnya Anda sudah merasa hidup Anda baik-baik saja, ya ngapain Anda cek nama gitu. Pertanyaannya cuma gitu. Kalau Iya Anda juga merasa ya. hidup Anda sudah baik-baik, kenapa Anda cek nama? Diam aja udah. Kalau ditanya, mau cek nama nggak? Enggak, hidup saya udah baik-baik aja. Gitu harusnya. Kalau Anda cek nama Anda, berarti hidup Anda tidak baik-baik saja itu. Iya, betul. Logikanya kan gitu. Logikanya kan gitu. Kalau Anda udah hidup baik-baik, Anda pasti pede, teman-teman. Anda pasti pede dengan hidup Anda. Oh, saya baik-baik, kok. Keren, misalnya. Atau Anda, kalau yang cewek cantik, misalnya. Cantik, pinter, seksi, gitu. Anda kan pede, itu Anda jalannya pede. Anda tidak perlu validasi dari orang bahwa mengatakan Anda cantik, atau seksi, atau apapun, atau pinter. Karena Anda udah di itu, gitu. Nah, sekarang kalau hidup Anda katanya baik-baik saja, terus Anda ngecek ke Bro Prabu, atau ngecek ke saya, nah itu kan tidak logis. Kenapa saya bilang tidak logis? Karena begitu Anda cek, itu Anda berarti tidak baik-baik saja. Anda ingin tahu bahwa ada sesuatu di kehidupan saya yang harus diperbaiki gitu sebetulnya. Iya. Gitu. Ada juga yang ngecek gini, Pak Jendra. Hidup saya baik-baik aja. Terus dia ngecek nama. Begitu dicek, ada sakitnya nih. Atau ada identitas berbahayanya. Terus dia nggak terima gitu. Ah, apa ini identitasnya? Terus saya tanya, apakah sesuai dengan yang dialami? Dia bilang, nggak sesuai gitu. Terus saya tanya lagi, lalu kalau nggak sesuai, apakah ingin hidup yang lebih baik? Iya tentu ingin hidup lebih baik. Nah kan nggak logis. Emang nggak logis. Kebanyakan orang tidak logis. Di dunia ini itu hampir, kalau saya bilang, 80% itu tidak logis. Ya, kebanyakan orang tidak logis. Tapi gayanya logis. So-soan logis itu banyak. Wah, aku tuh mau yang pasti-pasti aja gitu. Tapi dikasih yang pasti, oh gitu kan. Banyak gitu. Karena memang Iya, kita itu dirancang lewat perasaan. Kita dirancang lewat perasaan dan bukan lewat logika. Logika itu kita harus belajar, bro. Jadi banyak orang itu memilih sesuatu di kehidupan itu berdasarkan rasa. Contoh orang makan kan, rasanya enak kan, ih rasanya itu nih gitu kan. Terus misalnya mau main, main aja pakai perasaan, ya kan. Wah, aku pengen main ke itu nih, soalnya apa? Soalnya nyaman banget di situ, ah, pengen perasaan. Bergaul pakai perasaan, ya. Semua itu pakai perasaan semua. Kalau Anda pakai kalau Anda pakai ilmu pengetahuan, woi beda lagi. Makan aja kalau Anda pakai
ilmu pengetahuan, udah pasti tidak seperti itu makanannya. Anda akan memberi makan sel, bukan memberikan makan lidah gitu. Karena sel yang hampir 40 triliun lebih dalam tubuh Anda, itu yang minta makan. Anda pasti tidak akan berikan pembunuh sel gitu. Tapi faktanya Anda berikan pembunuh sel ke dalam tubuh. Kan kan nggak logis tuh. Makanya saya Iya. bilang 80%, ya 90% lah nggak logis. Ada lagi yang lucu gini, Pak Jendra. Ada yang ngecek nama gini ya. Di namanya ada cerainya, jelas-jelas ada cerainya. Terus saya tanya, apakah ini sesuai dengan yang ibu alami gitu? Tidak, tidak sesuai gitu. Terus nggak lama, dia kasih dua nama, Pak. Nama laki-laki. Tolong dicek, ini nama Nah, suami pertama saya, ini suami kedua saya. Kan udah jelas dia. Ya, 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 saya tinggal tanya, ya ibu masih mau terus seperti ini, kawin cerai, polanya berulang, apa mau di stop gitu? Ya saya sih maunya ya, hidupnya satu aja sih sebenarnya Pak ya. Udah kan gitu. iya betul. Banyak itu bro. Karena memang seperti yang bilang tadi, ya, karena kita itu dibentuk dari perasaan, maka diajak logis itu kita susah. Diajak berpikir logis itu kita susah. Tapi kebanyakan bergaya logis gitu. Bergaya seolah-olah dia itu logis. Terus saya enggak sama sekali. Enggak logis sama sekali. Wah, kalau aku sama sering ngumpul sama teman-teman itu kadang-kadang ya ketawa dalam hati gitu ketawa. Orang ngomong apa sih nggak jelas. Ngomong A keluarnya B, ngomong B keluarnya C gitu. Karena mereka nggak logis sama sekali dari obrolannya aja udah kelihatan. Nah, aku bukan bilang diri saya yang paling logis, enggak sama sekali. Saya dari masih tahap belajar itu semua. Cuma sangat terbantu dengan saya memiliki nama baru gitu. Otomatis saya mempunyai pikiran yang lebih logis kalau menurut saya gitu. Dibandingkan saya yang dulu maksudnya gitu ya. Gitu. Ini kayaknya Oke, terima kasih Pak Jendra penjelasannya. ya. Nah sekarang kita ada beberapa pertanyaan di kolom chat. Ada pertanyaan dari, nah, Kucing Belang. Wah, namanya Kucing Belang. Dari Mas Oh, atau Bapak atau Ibu Kucing Belang. Kalau nama di TikTok apakah bisa berpengaruh resiko kematian, Pak? Mungkin ini kalau username kali TikTok ya maksudnya. saya kucing belangnya maksudnya yang berpengaruh gitu. Nggak tahu nama TikToknya Kucing Belang kali. Mungkin. Ya, nama yang paling berpengaruh, nama paling panjang dalam kehidupan kita. Itu Ya, aja lah pokoknya. oke, Jadi gitu biasanya ya. itu diidentitaskan. Oke. Tapi ada Lalu kayak kasus dari, kemarin kan nama 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 KTP-nya cuma satu, terus nama panggilannya dua. Nah itu yang berefek nama panggilannya malah bukan nama panggilan itu sebenarnya nama dasar jadinya. oh, oke. Ya, ya, ya. Oke, ini dari Mas Didik ya. Mas Didik ini udah terapi nama level 2 nih, udah tahap kedua juga. Dia bilang, wah level 3 pasti luar biasa ya Mas Prabu. Level 2 aja sudah kaget-kaget dan luar biasa nih. Mas Didik banyak sharing nih pengalaman. Oh Dia sudah, siap siap. sekarang mau langsung masuk terapi tahap 3. Nah, Mas Didik Oh tadi tanya juga Pak gini, kalau misalkan Mas Didik mau upgrade ke level 2, ke level 3 itu terapinya ngulang lagi nggak dari tahap satu? ngulang ngulang ngulang. Ngulang Pakai lagi ya. lagu aja kan. Pak Didi pakai lagu aja ngapain? Pakai nulis Iya, lagi kan. ya. Jadi ada Pakai lagu. metode lagu juga ya. Nanti Mas Didik bisa pakai itu. Jadi nggak perlu nulis ulang. Iya pakai Gitu ya lagu. Pak Jendra ya. Mm-mm. Juga terapi itu kan juga gini Pak Didi juga tidak seumur hidup kok terapi itu. Jadi ada waktunya. Jadi sampai nama itu betul-betul masuk aja. Jadi wajibnya itu tidak seumur hidup. Ya, tidak seumur hidup. Sama kayak apa ya? Sama kayak kita apa namanya itu olahraga lah. Kalau Anda olahraga wajib itu kalau misalnya pingin badan kebentuk gitu ya. Wajibnya kan nggak seumur hidup. Wajibnya itu berapa masa gitu, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Nah setelah itu ya Anda boleh kapan-kapan olahraga gitu kan untuk hanya menjaga bentuk badan aja. Gitu. Jadi sebenarnya kalau menurut saya sih dibandingkan dengan perubahan yang didapat itu kan harusnya lebih lebih mudah melakukan prosesnya kalau di nama ya kalau di nama nih karena terapi nama seperti itu kita mendapatkan perubahan bukan hanya di satu
bidang kehidupan, bagian hidup, satu bagian kehidupan saja kan, tapi secara global kita dapat begitu. Ya, betul sekali. Nih, Mas Didik udah bilang luar biasa nih. Level 2 aja udah kaget-kaget gimana level 3 ya. Oke, nanti kita ngobrol di WhatsApp ya, Mas Didik ya. Dari Pak Wahyu. Nih, Pak Wahyu, Pak, kenapa ya kalau kita ingin sesuatu, misalkan beli sesuatu, bantu orang atau jalan-jalan, pas dana sudah terkumpul, lalu kita menunda lama keinginan itu. Malahan dana tersebut kadang ludes, atau ada aja kerugian jadi sia-sia karena nunda niat tersebut. Yang jadi pertanyaan, apakah keinginan kita itu sama dengan hutang yang harus dilakukan setelah sudah tercapai dananya? Dan apa ada hubungannya dengan nama kita? Pak Wahyu ini kayaknya berapa kali masuk Zoom ya? Pak Wahyu ini lagi proses, em, sudah daftarin namanya, tapi eh, tinggal transfer aja sebenarnya. Dikit lagi udah Oh gitu. dia mau, mungkin beberapa hari lagi dia transfer untuk nama level 2. Oh ya, ya kalau Bapak nanya seperti itu ya seperti yang saya segini Pak. Sebetulnya kalau Bapak nanya apakah apa tadi ya, apakah eh, semua itu ada hubungan dengan nama? Semua di kehidupan ini sebenarnya ada hubungan dengan energi. Gitu. Sebetulnya ada hubungan. Karena gini, sebetulnya tidak ada benda cair, tidak ada benda padat, tidak ada benda gas. Yang adalah benda energi yang berubah jadi padat, energi yang berubah jadi cair, energi yang berubah jadi gas. Itu hukum kekekalan energinya. Jadi sebetulnya ya kalau Bapak tanya apakah tidak ada hubungan dengan nama, selama ada hubungannya dengan energi, pasti ada hubungannya dengan nama. Karena nama itu jalur energinya gitu. Kalau ke kita, energi ini, energi yang besar di alam semesta ini, jalur masuknya itu dari nama kita. Jadi pasti ada hubungannya. Minimal dia dapat kayak ini nih. Kita bicara korupsi ya. Nah, kalau misalnya, apakah pejabat itu ada eh, ada ada hubungannya dengan korupsi ini? Kalau dia satu renteng, itu pasti ada hubungannya, walaupun dia cuci tangan gitu kan. Karena itu jalurnya, gitu. Jadi perlintasannya itu di nama. Jadi energi yang besar di alam semesta ini masuknya itu lewat nama kita. Jadi pasti ada hubungannya, Pak. Pasti ada hubungannya karena gimana tidak melibatkan dia di dalam proses ini gitu. Nah, nama itu sebagai pintu, sebagai penjaga, sebagai penyortir, semua dikerjain sama dia. Jadi kayak ibaratnya nama itu kayak gate di imigrasi gitu loh, Pak. Oh ini apa nih? Tujuannya apa nih? Fotonya udah jelas nih. Oh boleh masuk. Ini keluar gitu lah. Jadi kayak tukang sortir Pak sebetulnya. Gitu. Jadi dia tuh kayak apa ya? Semua dikerjain lah nama itu. Semua berhubungan dengan dia dan semua dikerjain oleh dia dan semua keputusan ada di dia, di identitas nama kita. Gitu. Jadi misalnya oh energi kaya datang, begitu dilihat masuk ke dalam nama kita. Sebentar, sebentar bro, tidak ada identitas kaya di nama ini. Sorry, sorry, kamu ke sana diusir ke energi kayanya. Di sini cuma ada miskin, ya udah kirim miskin, miskin gitu. Walaupun Anda berjuang mati-matian, Oke, gitu kurang lebih ya. semoga terjawab ya, Mas Wahyu ya. Lalu dari Mas Sambudi ini udah ubah nama level 2 Pak Jenderal. Apakah nama yang baru ini dapat membersihkan dan menyelaraskan semua cakra dan nadi di tubuh eksoterik kita, Pak Jendra? Dan apakah ada identitas tertentu di sebuah nama yang membuat seseorang berpotensi berperilaku jahat? Oh, oke, Pak, Pak Sam, ya ada Pak, ada karena seperti yang saya bilang tadi kan tadi di penjelasannya sebelumnya, nama itu sebagai pintu gitu. Jadi kalau nama Anda selaras, segala macam sinkron itu energinya pasti bagus, Pak. Anda pasti kalau Anda suka belajar meditasi atau cakra segala macam pembersihan kundalini. eh, Kalau setahu saya kan, pelajaran saya itu kan manusia itu ada tiga tiga jalur besar ya Nabi Pingala Sumsuma itu terus ada tujuh cakra besar ya dari atas sampai bawah ini saya nggak usah sebutin nama cakranya
Terus ada 360 cakra kecil dalam tubuh manusia. Nah, itu cakra semua, itu cakra ya. Nah, kalau kita punya nama yang bagus, nama yang clear segala macam. Nah, jalurnya ini akan bagus gitu. Nah, bagaimana sebetulnya jalur energi bekerja dalam tubuh kita? Jadi di cakra mahkota itu energi masuk dari alam semesta. Nah, ini yang disortir di sini lewat identitas kita gitu. Nah, begitu cakra energi besar masuk ke sini, nah dia jalur yang menghubungkan cakra mahkota sampai cakra dasar itu adalah jalur yang disebut dengan Kundalini gitu. Jadi jalurnya berjalan melewati cakra ini, muter, grounding ke bawah ke tanah, dari tanah narik naik lagi ke atas, masuk lagi ke melintasi cakra-cakra itu dan keluar lagi di cakra mahkota. Jadi jalurnya seperti itu, Pak. Itu setahu saya ya, sepelajaran saya. Nah, jadi penyortir yang di atas ini yang menentukan energi apa yang masuk kan. Jadi kalau misalnya kita namanya bagus segala macam, maka pembersihan cakra energi itu akan bagus otomatis. Otomatis Pak, nggak usah nggak usah Bapak itu bersih-bersihin cakra gitu. Nggak usah nanti cakranya bersih sendiri gitu. Ya, jadi itu tidak usah karena saya sudah belajar guru saya punya guru meditasi yang memang menurut saya itu jago gitu, hebat gitu. Eh, jadi beliau pun waktu saya ikut beliau itu sebelum saya menemukan nama. Dan setelah saya menemukan nama, beliau itu sering bilang kok, kamu itu bagus kok, clear, jalurnya clear. Semakin clear aja gitu. Padahal saya jarang-jarang latihan itu. Jadi bahkan waktu kemarin saya foto aura juga gitu. Jadi sampai ininya nanya, oh ini bagus Pak, foto auranya padat gitu, padat nggak ada bolongnya. Ya padahal saya nggak pernah ngelakuin apa-apa gitu. Ya cuma ganti nama itu. Kalau kalau yang lain kan udah saya tidak lakukan kayak hipnoterapi. Saya jarang untuk hipnoterapi diri sendiri. Paling saya cuma meditasi, ya paling 5 menit juga kan, nggak lama-lama gitu. Jadi ya itu yang membuat perbedaan besar itu yang saya rasakan sendiri. Gitu ya Pak. Terus apakah ada identitas yang membuat orang berpotensi berpikiran perilaku jahat? Ya pasti Bang. Pasti ada identitas yang yang membuat orang itu berperilaku jahat itu pasti. Dan pasti ada identitas yang membuat orang berperilaku baik. Tuh, itu ya Pak Sam. Oke, terima kasih. Sebenarnya tinggal kalau udah terapin nama, tinggal dirasain di badannya aja ya, Pak Jendra ya. Betul. Makin lama makin enak gitu badannya. Betul, betul. Oke. Hmm, Bu Nelly bertanya, nama level 2 dan level 3 menggunakan 8 keilmuan semua kah, Pak? Iya, Ya, jawabannya iya, Bu. Betul sekali. semua semua nama yang saya rancang itu menggunakan 8 keilmuan semuanya. Level 1, level 2, level 3 semua. Cuma Ya, bedanya di energinya aja nanti. ya. Oke, dari Pak Senda. Nah, ini Pak Senda sih hobi bertanya-tanya ini nih ya nama ya. Untuk uang kan sinonim yang bagus dana. Kalau dalam bahasa Inggris apa? Money, cash, funds, currency, capital, finance, domola. Untuk nama Ah, sayuran dan nama burung, nama ikan, terang nih Pak Jendra mau jawab nggak? Mau nama oke, motor yang yang bagus, yang saya apa? tahu aja kalau yang saya tahu Ah, aja sih ya. Kalau apa ya, cash cash nggak ada sih nih Pak. Kalau yang ini bahasa Inggris ini nggak ada yang bagus. Terus kalau nama sayuran saya belum pernah cek sih nama sayuran yang bagus apa kan. Eh, nggak sampai sih, belum sampai situ Pak saya. Saya tuh masih fokus ke ngecek nama orang sebetulnya, bukan nama sayur mayur. Terus nama burung, oh enggak, burung, burung ya sebelum belum belum ngecek kata bagus gitu, belum, masih fokus ke nama Pak. Gitu. Terus kalau ya, motor ya ini karena permintaan kemarin ya. Kalau motor yang bagus ya Honda dong, Honda. Karena nggak ada motor Toyota kan, motor Honda, Honda yang bagus. Kalau brandnya Vario yang bagus ya betul. Vario 100, Honda 100. Kalau mobil Jazz 100, Hondanya 100. Jazz, Vario Pak.
Oke Pak, Vario kalau HCN V. number itu untuk apa Pak? Kalau HCN number itu untuk apa? ACN nomor itu untuk nomor telepon gitu. Itu jadi gini, ACN number, ACN apa, ACN tim, ACN root segala macam itu bagian pernak pernik ACN sebetulnya. Bosnya kan tetap ACN ini kan. Kalau bosnya di atasnya lagi, ya hipnoholis itu. Jadi kalau Bapak udah punya nama bagus, HCN number tidak diperlukan. Jadi cukup di HCN aja. Oke, lalu Bu Aik, Bu Aik udah ubah nama level 2 juga dan ubah nama usaha ya Pak ya. Untuk nama usaha Ya, cuma satu level atau ada level tiganya ya cuma juga Bro. Satu Ibu, level satunya HCN, level satunya brand name itu udah 100%. Mau dinaikin berapa lagi? sudah 100%. Udah mentok. Jadi kalau nama usaha satu saja ya. Satu Lalu saja level. satu saja. Kalau nah, nih Mas Didik juga hatur nuhun sangat Pak Jenderal Mas Prabu seru. Wah, emang seru nih Mas Didik nih. Sama Pak Didi. Mas Sam, kalau mau upgrade ke level 3, apakah nama level 2 diganti lagi atau seperti apa, Oh, Pak? diganti lagi Pak, karena saya tidak mungkin eh, mer- level nama sama itu tidak akan bisa merubah energinya berbeda gitu. Harus diganti lagi. Ya tapi juga Oke. nggak jauh-jauh sih, paling ditambahin atau diganti katanya gitu. Jumlah katanya bertambah nggak, Pak? Jumlah kata sih enggak, bro. Jumlah Enggak. kata nggak ya? Misalkan 4 kata Jumlah kata, gitu kan. jumlah kata, 4. jumlah kata 4 kemungkinan bisa kata ya? bertambah. Oke. Tapi jumlah frase enggak kayak. Jumlah frase enggak. Jumlah Oh, frase katanya itu enggak. Jumlah katanya mungkin. Jumlah huruf-huruf, sorry. Jumlah hurufnya bisa. oh jumlah huruf bisa. Tapi jumlah kata enggak sih. Kalau Oh dia jumlah empat kata. kata ya empat kata aja. Lima kata. Misalkan saya Prabu Charles Setio Jaya Sukma itu 4. Berarti kalau saya ubah Empat. nama level 3, ya tetap 4. Empat aja. Empat. Ah, udah Cuma cukup ya. bisa lebih panjang gitu aja. Bisa lebih panjang. Per Oke. katanya. Oke. Selalu dari Ibu atau Bapak IF, mohon maaf, malam Master Jenderal mau tanya, kalau kita sudah punya nama baru, kalau kita wafat, bagaimana yang nama? Kalau kita wafat, bagaimana ya nama yang kita pakai? Pak, pikirannya terlalu jauh itu. Ya, terlalu jauh. Kalau udah wafat, Bapak nggak tahu apa-apa lagi. Jadi, ya nggak tahu Pak mau pakai nama yang mana dipakai juga terserah gitu. Jadi sebetulnya ini per- pernyataan apa pertanyaan yang sering saya dapat kalau di Bali ya. Pak, saya kalau nanti di badai saya itu di ya, kendaraan saya menuju surga itu foto kan ada foto dan nama. Nama apa yang saya pakai, Pak? Kan namanya ada banyak. Saya selalu jawabnya gini, nanti ibu atau bapak buat aja surat wasiat, gitu kan. Saya kalau mati pingin pakai nama ini, gitu. Jadi jelas. Jadi keturunannya jelas ngasih, gitu ya. Jadi gitu. Jadi yang mana aja boleh, Pak. Gitu. Yang bahkan ada kemarin kasus unik di Bali. Waktu dia meninggal, dia pakai nama kerennya di itunya ada gitu. Nama panggilan gitu loh, bro. Jadi misalnya kayak dia namanya dia namanya Ketut siapa, terus dia mau panggilan eh, Brandik gitu, Brandik. Orang nama panggilannya Brandik itu dipasang ya boleh silakan. Ya kan ya, karena itu kan wasiat gitu, wasiatnya dia. Itu jadi apa aja Iya, Pak boleh. karena perlu disadari ya, bahwa nama yang dibuat HCN ini adalah nama untuk orang hidup ya, Pak Jendra ya. Iya betul Untuk kalau orang kehidupan mati. kita gitu loh. Dari hidup Jadi yang kalau tadinya udah sengsara, yang banyak hutang, yang rezekinya ah, macet, jadi betul. lebih mudah gitu. Yang tadinya sakit jadi sehat. Yang hidup Itu itu beda loh. alam sebenarnya, beda alam Iya, Pak. Iya, beda alam. begitu Pak. Jadi ya ini Pak If juga bilang masuk akal surat wasiat ya untuk di batu nisan ya. Silakan Pak, itu bisa. Jadi Bapak bikin surat kalau meninggal eh, batu nisannya ditulis nama yang ini gitu. Betul, wasiatin aja Pak. Oke. Lalu dari Pak Wahyu.
Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir ya Pak Jendra ya sebelum kita tutup ya. Pak, Ya, kenapa nama dengan nama sama, misalnya Muhammad, Siddhartha atau Alexander dan lain-lain, yang meniru nama orang berpengaruh punya efek berbeda dan ada yang jadi jahat, padahal namanya mengandung nama orang terkenal. Apakah tahun lahir itu pengaruh dan tidak semua nama orang berpengaruh cocok dengan tanggal lahir atau energi tahun kelahiran tersebut? oke. Satu yang bisa saya jawab adalah seberapa uh, mirip namanya dengan tokoh-tokoh itu gitu. Misalnya kalau Muhammad, gitu. Apakah namanya dia cuma Muhammad doang gitu atau ada tambahan lain? Misalnya contoh gitu. Nah, ini kan jangankan ini, jangankan nama sama. Nama sama disepasi dan nama sama tidak disepasi aja udah beda artinya, Pak. Misalnya Surya Dana nyambung, itu beda artinya. Surya spasi Dana itu beda lagi artinya. Energinya beda lagi. Nah, seberapa sama maksudnya ini gitu. Kalau sama plak 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 gitu, ya tentunya akan berbeda juga karena kelahirannya berbeda. Gitu. Jadi nggak ada, Pak. Itu ada penelitiannya kok dulu. 30 orang dengan nama sama, dengan kelahiran sama persis. Itu ada penelitiannya, Pak. Dan itu hasilnya mengejutkan dunia waktu itu penelitian. Bahkan sampai ada yang kisahnya itu seorang raja eh, dan pemilik restoran itu kalau nggak salah. Itu nama sama, kelahiran sama persis. Itu yang dia punya istri, itu istrinya namanya sama juga. Terus matinya itu dibunuh oleh orang yang sama. Jadi rajanya itu dibunuh oleh orang si A dan si restoran ini juga dibunuh oleh si A gitu. Itu kalau nama sama dan tanggal lahir sama persis plek-plek gitu. Cuma susah Pak nyarinya. Sangat susah Oke, gitu. terima kasih Pak Jere. Pak Jere, boleh ini satu pertanyaan terakhir nih. Ini karena Pak Wahyu Boleh. mempelajari nama juga ya, jadi agak menarik nih pertanyaan-pertanyaannya. Pak Wahyu pernah nanya gini ke saya, Pak Jendra. Jadi Hmm. eh, dia cek entah ke siapa lah ya, ahli nama lain lah gitu. Dia ahli nama lain itu dia bilang, wah namanya Mas Wahyu ini disukai oleh eh, makhluk halus atau golongan jin gitu. Menurut Pak Jendra, apakah emang ada nama-nama yang seperti itu atau semua nama sebenarnya ya tergantung identitas energinya juga gitu Pak Jendra? Menurut Pak Jendra gimana? Kalau misalnya kalau nama disukai jin, ya namanya juga jin juga ciptaan Tuhan ya. Nggak apa-apa dong disukain Pak. Malah justru bagus menurut saya. Kalau bagi saya sih nggak ada, Pak, ya, karena jin itu di area yang berbeda, bukan ilmu pengetahuan. Jadi jangan jangan diseberang-seberangin, Pak. Kalau ada ahli nama bilang suka jin itu dia menyeberangkan dua alam yang berbeda. Itu susah, Pak. Kita di alam ilmu pengetahuan, Bapak serempetin sama jin. Jin ini gimana kalau saya bilang? Sama kayak setan gitu, atau hantu atau apa gitu. Pokoknya Pak nanti kalau pakai nama saya nanti diganggu hantu nggak Pak? Lah, hantu ini itu kan beda daerah beda hantu, Pak. Di Bali itu nggak ada pocong, Pak. Itu contoh. Di Jawa banyak. Eh, eh, di di Bali kalau di Bali ada memedi namanya hantu sungai. Di Jawa nggak ada pasti. Terus di luar negeri ada Bloody Mary. Di Indonesia nggak ada Bloody Mary, Pak. Gitu. Jadi hantu itu beda-beda daerah. Dan kalau Bapak tahu juga pocong eh, apa namanya kuntilanak itu semua impor kak ekspor impor ya impor dari negara lain gitu zaman dulu nggak ada kuntilanak sama pocong gitu. Tuyul juga impor jadi itu hantu-hantu yang apa namanya itu bro kalau pesepak bola yang sudah punya darah Indonesia dipanggil itu apa sih namanya Naturalisasi. naturalisasi nah si kuntilanak pocong tuyul itu adalah hantu naturalisasi sebetulnya
Gitu, Pak. Jadi jangan digabungin. HCN ini ilmu pengetahuan. Jangan digabungin ke ke mistik gitu karena nggak nyambung pasti, Pak. Nggak nyambung gitu. Kalau mistik itu lebih ke energi, ke perasaan gitu. Nah, kalau nama ini udah jelas-jelas hitungan. Saya membuat nama itu hitungan pure, Pak. Nggak ada saya merem gitu, meditasi gini nggak ada. Pure saya pakai program gitu. Di hasilnya seperti itu gitu. Ya, jadi ya itu cuma mungkin biar Bapak lebih ini aja, lebih banyak ngobrol aja sih sebetulnya. Wah, ini Pak disukai jin gitu. Pasti Bapak nanya lagi kan, loh kok bisa Pak ini disukai jin? Loh gini Pak, gini gini gini. Karena gini gini Pak, gini. Biar ada aja Pak di begitu. Kalau Ya, saya kira lebih ke lebih ke apa ya? Ya karena ini hitungan semua ya saya cerita apa cuma gitu aja itu. ya. Jadi clear ya, Pak Wahyu ya. Jadi tidak ada nama yang disukai jin atau apa. Disukai atau tidak ya tergantung jinnya juga lah ya. Ya, kalau jinnya suka Bapak ya mungkin. Nah, itu Iya. Bapak tahu tuh Nah, itu delusi. Bapak tahu sendiri nih. Iya, Bapak tahu sendiri udah. delusi. Iya. Gangguan jin itu ada penjelasan secara modernnya, delusi, halu atau Iya, waham, dan lain-lain hampir sama sama istilahnya kayak berpengaruh indigo, Pak. intuisi tekanan. Iya, betul, Pak. Ini Bapak sudah Sama paham. kayak orang indigo, Pak. Orang indigo itu schizofrenia kalau di dalam ilmu psikologinya. Itu gangguan Iya. otak satu tangga menuju gila gitu. Itu indigo. Hmm. Cuma karena ya kayak gitulah. Ya, saya itu menjual banget kan ini. Ya. Itu Jadi modelnya. ngobrol sama orang juga hati-hati ya, Pak. Jangan sampai dimasukin, ditulari hal baru lah yang nggak perlu sebenarnya, Pak. Gitu ya, Pak Ya, Hendra ya. betul. Karena Hmm. apa ya? Saya tuh Pak, percaya nggak percaya Pak, saya tuh sampai berburu hantu Pak. Pernah, saya sendiri ke kuburan pernah. Saya kemana-mana pernah Pak. Saya ke rumah kosong sendiri pernah. Nyari hantu Pak, nggak ketemu-ketemu Pak sampai sekarang Pak. Sampai, wah udah, sampai di Jogja saya berendam. Diajak berendam Pak, berendam di pertigaan air bro, tahu kan? Pertigaan air antara dua sungai bertemu itu berendam. Gitu. Katanya mau lihat apa itu, saya ikut juga ikut karena penasaran pengen ketemu hantu. Pak. Nggak ketemu-ketemu kuntilanak, nggak pernah ketemu. Saya kuliah di Jogja itu sampai saya nggak kuliah gak sampai gara-gara berburu kayak gitu Pak. Nggak pernah ketemu. Makanya kalau kalau ditanya saya percaya hantu tuh ya so lah gitu karena satu saya nggak ketemu gitu nggak pernah ketemu. Tuh, tapi dari Ya. cerita-ceritanya hantu-hantunya setelah saya tahu hipnoterapi penjelasan hantu-hantunya itu semua yang ada dia ketahui gitu kayak misalnya saya melihat pocong, pocong udah umum kan. Saya melihat kuntilanak, oh udah umum. Nggak ada. Saya melihat hantu kayak eh, Demi Moore gitu nggak ada. Sama kayak orang kesurupan, Pak. Kesurupan itu selalu sosok-sosok yang serem. Nggak ada orang kesurupan itu saya adalah cacing kecil yang lucu nggak ada, Pak. Saya saya adalah ular daun gitu nggak ada, Pak. Pasti macan apa gitu. Saya heran ya kenapa nggak ada kesurupan gitu ya. Kalau ada hantu seram, logikanya ini ya, Bro. Kalau ada hantu seram, berarti ada hantu baik kan? Benar nggak sih? Betul ya? Sama kayak manusia kan. Ada manusia ganteng, ada manusia jelek gitu kan. Ada manusia gendut, ada manusia kurus. Berarti kalau hantu sama dong. Ada hantu jahat, ada hantu baik. Kenapa orang hantu baiknya nggak pernah nyurupin gitu masuk ke orang? Saya adalah jelmaan dari apa gitu. Bunga mawar yang indah gitu. Pasti udah gitu. Iya, iya, iya. Oke, oke, oke. Kalau Clear, clear, saya clear. pernah menangani kesurupan ya, Bro. Saya tahu nggak saya yang saya lakukan menangani kesurupan? Tak masukin ke air, sadar sendiri dia. Jadi tak cemplungin gitu kepalanya kan, tak tahan gitu kan. 1 menit tak angkat, sadar langsung. Ternyata kesurupannya takut air, Bro. Ya, 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 ya. Oke, terima kasih Pak Jendra untuk penjelasannya pada malam hari ini. Eh,
Oh, kalau ada orang-orang gangguan jiwa dan sampai gila di jalanan, kalau diteliti dari nama memang ada pengaruhnya, Pak. Iya, kalau dicek di namanya pasti ada eh, sakit atau cacat Stres. mental. Ntar dicek aja namanya, Pak. Ke jalanan, terus ditanyain namanya satu-satu. Lah, Nama gimana Bapak nanyanya? adalah. Orang dia gila. Iya. Ya udah, ya berarti kita perlu tahu apa yang kita perlu tahu aja. Iya, Terima betul. kasih Pak Jendra Terima untuk kasih ya, bro. penjelasannya malam hari ini. Terima Terima kasih kasih untuk semuanya, teman-teman teman-teman. semua. Malam ini seru banget pembahasannya. Nanti saya akan juga share di YouTube ya. Terima kasih untuk teman-teman yang cek nama tadi udah ngisi apa udah klik link nanti saya jawab setelah webinar ini ya. Kalau yang belum silakan klik langsung hypnocoachname.com. Terima kasih Pak Jendra, terima kasih Oke, teman-teman terima semua. kasih, Bapak Semoga Prabu. jadi Terima kasih berkat untuk semuanya. semua. Kita Terima jumpa kasih. minggu depan. Selamat malam. Nah.